Warga Maria serbu pasar murah di Sperindak Balangan meski distribusi terbatas. Tingkatkan usaha IKM, di Sperindak Balangan gelar pelatihan aneka kue modern. PPK Batu Mandi gelar Bimtek KPPS untuk persiapan Pilkada 2024. Fokus penurunan stunting, DP3AP 2KB PMD Balangan gelar diseminasi AKS kedua. Dinkes Balangan ikuti penilaian Germas Award tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan di Desa Marias, Kecamatan Juwai, Senin 18 November 2024, tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat meski diwarnai keterbatasan distributor. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan di Desa Marias, Kecamatan Juwai, Senin 18 November 2024 tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat meski diwarnai keterbatasan distributor. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti minyak goreng, tepung, gula pasir, susu kaleng, tisu, hingga telur. Analis perdagangan Kabupaten Balangan Asbid menyebutkan tingginya antusias warga membuktikan pasar murah sangat membantu masyarakat di tengah tekanan inflasi. Yang hari ini kayaknya antusias masyarakat tuh tinggi ya. Cuman beberapa distributor berhalangan hadir karena ada kegiatan di lain. Tadi banyak yang cari beras lah. Jadi hari ini cuman ada 2. Untuk mitra kami kayak ketahanan pangan karena sudah tercapai target, jadi mereka paling 2025 start ulang ya. Tidak hanya warga Desa Marias, masyarakat dari desa tetangga seperti Desa Muara Ninian juga ikut memadati lokasi pasar murah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Menurut Asbid, pasar murah bukan hanya soal penjualan barang murah, tetapi juga upaya Disperindak Balangan untuk menjaga kestabilan harga dan mendukung ekonomi masyarakat. Target kami 65 kali, cuman kayaknya karena antusias permintaan masyarakat masih tinggi, kayaknya kami tambah paling 3, jadi 68 kali tinggi sampai akhir tahun nih. Terakhir karena di desa Lok Batung, Kecamatan Paringin. Kegiatan terakhir pasar murah tahun ini direncanakan di Desa Lok Batung, Kecamatan Paringin. Asbid berharap ke depan lebih banyak distributor yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Acara pasar murah ini? Kedepannya semoga para distributor lain bisa datang, bisa hadir. Jadi kita semua sama-sama bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mengadakan pelatihan wirausaha baru aneka olahan kue di Desa Buntukarau, Kecamatan Juwai, Selasa 19 November 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan mengadakan pelatihan wirausaha baru aneka olahan kue di Desa Buntukarau, Kecamatan Juwai, Selasa 19 November 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari diikuti oleh 10 peserta yang antusias mempelajari 4 resep menu berbahan dasar labu, yakni stik labu, bingka labu, labu cookies, dan donat labu. Pelatihan tersebut menghadirkan 2 instruktur profesional dari Provinsi Kalimantan Selatan. Para peserta diberi pembekalan mulai dari pemilihan bahan hingga teknis pengolahan yang tepat untuk menghasilkan produk berkualitas. Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Balangan, Ida Rosianti mengungkapkan pelatihan ini bertujuan memberdayakan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil agar lebih kreatif dalam mengembangkan varian kue yang sesuai dengan tren.
olahan kecil ini bisa memasuki persaingan massal, baik itu pasar lokal maupun pasar global. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan pelatihan ini tidak hanya digunakan sebagai pelatihan, setelah pelatihan itu bisa diulang kembali, karena namanya pelatihan kan harus sering mengulang, harus sering mengasah untuk keterampilan yang sudah diberikan. Dan itu di sana ada diberikan buku panduan-panduan agar nanti dia bisa mengulang, dan mudah-mudahan usahanya itu kan kalau namanya kue ini bisa untuk ya menjamu tamu, bisa hari-hari keagamaan dan momen-momen hari event-event ya mungkin expo atau ya banyak lagi yang mungkin kalau sudah dia pembuatannya lebih mantap, lebih oke, mungkin banyak orderan, banyak pesanan. Salah satu peserta Salasiah menyatakan pelatihan ini sangat membantu ibu rumah tangga, terutama dalam menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas pengolahan kue. Jadi inspirasi yang terbaru dan meningkatkan meningkatkan penghasilan lebih. Lagi toh apa-apa yang kita olah, ibaratnya bila kita dijual di pasaran misalnya lebih laris lagi. Harapan para ibu-ibu rumah tangga kita untuk pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan ibarat ibu rumah tangga yang ibaratnya usaha kecil lebih ditanggapi diperhatikan. Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Mandi menggelar bimbingan teknis bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sekecamatan Batu Mandi di Aula SMK Negeri 1 Batu Mandi Selasa 19 November 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Batu Mandi menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Sekecamatan Batu Mandi di Aula SMK Negeri 1 Batu Mandi, Selasa 19 November 2024. BIMTEK ini digelar sebagai persiapan menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Ketua PPK Batu Mandi Harman Apandi menjelaskan bahwa BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada anggota KPPS dalam melaksanakan tugas pemungutan suara dan perhitungan suara. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk anggota KPPS se-Kecamatan Batu Mandi yang tujuannya untuk memberi mereka bekal nanti pada saat tanggal 27 untuk melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni Minggu, Selasa, dan Rabu. Setiap sesi dirancang untuk memastikan anggota KPPS memahami prosedur pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari penerimaan undangan, distribusi surat suara, hingga proses mencelupkan jari pemilih ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Harman juga berharap melalui BIMTEK ini anggota KPPS dapat menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Untuk kami beri bekal untuk bimbingan teknis ini, harapannya pada saat nanti pemungutan suara mereka sudah mengetahui tugas dan fungsi mereka, sehingga pada saat calon-calon pemilih itu menyalurkan hak pilihnya, mereka sudah tahu bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan dan mengarahkan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagai penutup kegiatan, para peserta mengikuti simulasi pencoblosan pemungutan suara, perhitungan suara, dan pengisian formulir hasil. Simulasi ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata tentang proses yang akan dilaksanakan pada hari pemungutan suara. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar diseminasi audit kasus stunting kedua di Aula Dharma Setya DP 3A P2 KB PMD, Paring Selatan, Selasa 19 November 2024.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar diseminasi audit kasus stunting atau AKS kedua di Aula Dharma Setia DP3AP2KB PMD Paringin Selatan, Selasa 19 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab stunting pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya. Audit ini juga menargetkan penapisan kasus-kasus sulit serta penyelesaian masalah mendasar pada kelompok seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta balita dan baduta. AKS merupakan salah satu prioritas dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting yang ditujukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Sahrudin menjelaskan bahwa hasil audit akan menjadi acuan untuk merancang langkah bersama dalam mengatasi masalah stunting secara menyeluruh. Sahrudin menjelaskan langkah awal dalam pelaksanaan AKS kedua difokuskan di Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Juwai, karena kedua wilayah tersebut memiliki prevalensi stunting tertinggi pada Juni 2024, yakni di atas 20%. Sebagai bagian dari program ini, DP3AP2KB PMD Balangan juga menyerahkan paket sembako kepada para sasaran audit yang berisi telur, susu, minyak goreng, tepung, dan gula. Selain itu, audit ini turut didukung oleh tim pakar yang terdiri dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau OBGYN Dr. Nyoman Suyasa, dokter spesialis anak Dr. Ratna Indriani, dan psikiater Dr. Islamiyah. Nadia dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan mengikuti penilaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Award tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Balangan, Paringin Selatan, Rabu 20 November 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan mengikuti penilaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS Award tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Balangan, Paringin Selatan, Rabu 20 November 2024. Penilaian ini melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Tim penilai yang berjumlah 4 orang terdiri atas Desi Puspita, Nur Alfian, dan Fitriani dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta Sonia Sohembing dari Bapeda Provinsi ini disambut langsung oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Ahmad Sauki. Dalam sambutannya, Ahmad Sauki turut memberikan ucapan selamat datang kepada tim penilai dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran Camat Awayan, Kepala Puskesmas Awayan, Kepala Desa Muara Jaya, dan Ketua TP PKK Desa Muara Jaya. Diketahui Desa Muara Jaya sendiri menjadi wakil Kabupaten Balangan dalam penilaian GERMAS Award kali ini. Ahmad Sauki menjelaskan bahwa GERMAS adalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan mengurangi kebiasaan yang tidak sehat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung gerakan tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Penilai GERMAS Award Desi Puspita menyampaikan bahwa selain melakukan penilaian, timnya juga memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang berhasil mengimplementasikan GERMAS secara baik. Ia mengapresiasi capaian Desa Muara Jaya yang telah memenuhi 5 klaster GERMAS, seperti peningkatan aktivitas fisik, upaya penyehatan lingkungan, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hasil dari Desa Muara Jaya baik karena kami juga udah pernah melakukan kunjungan ke desa tersebut dalam hal lomba desa ber-PHBS, di mana mereka sudah melakukan implementasi untuk GERMAS-nya, baik dari 5 klaster tersebut, yaitu salah satunya adalah peningkatan aktivitas fisik, sudah dilaksanakan juga, untuk upaya penyehatan lingkungannya juga, peningkatan untuk edukasi dan perilaku hidup bersih sehatnya juga sudah dilaksanakan. Desi berharap agar GERMAS tidak hanya menjadi program sementara, tetapi budaya yang berkelanjutan di masyarakat. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.